Terima kasih sudah mau menunggu part selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Dan tinggalkan komen kalian ya. Ketulusan Cinta Tania, part 14. Tania tidak kuat menahan rasa sakitnya hingga ia tak sadarkan diri. Mobil Irwan memasuki halaman rumah Tania. Itu Tania? Tanya Mira panik melihat ada seseorang terbahan di lantai di depan pintu rumah Tania. Irwan memarkir mobil. Bergegas Mira turun dari mobil dan berlari. Tania! Teriak Mira histeris. Arka yang mendengar teriakan langsung berlari keluar. Mama! Teriak Arka tak kalah histeris. Irwan mengangkat Tania ke dalam mobil. Mira mengangkat Arka untuk ikut masuk ke dalam mobil. Irwan melajukan mobil dengan kecepatan tinggi. Mira dan Arka sepanjang jalan menangis histeris. Mereka sampai di rumah sakit terdekat. Mira pingsan, tak kuat menahan kesedihannya. Arka terus menangis. Irwan tidak bisa membujuknya. Irwan menghubungi Mario dan Teddy. Mario tiba di rumah sakit. Dia terlihat panik. Tadi masih di ruang operasi. Abi, katakan ada apa? Tanya Mario panik. Saat ditelepon, Irwan hanya mengatakan Tania dibawa ke rumah sakit. Irwan tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun, sementara Arka terus menangis. Papa, teriaknya histeris. Katakan Arka, Mama kenapa? Pinta Mario. Mama berdarah, Bah, jawab Arka sambil terisak. Tangis Mario pecah. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi mendengar Irwan berkata tak sanggup, Mario tahu itu hal yang sangat buruk. Dokter keluar dari ruang operasi. Bagaimana istri saya, dok? Maafkan kami, anak dalam kandungan tidak bisa terselamatkan. Saat ini istri Anda sedang dalam keadaan kritis. Karena luka tusuknya cukup dalam. Kami sudah mengusahakan semaksimal mungkin. Sisanya kita serahkan betul. Luka tusukan, Mario terkejut. Irwan langsung meraih pundak Mario. Teddy yang baru datang mendengar semua pembicaraan dokter. Apa yang terjadi? Tanya Teddy. Apa di antara kalian ada yang memiliki musuh? Tanya Irwan balik. Maksud Abi apa? Tanya Mario. Abi sudah menghubungi polisi untuk mengusut kasus Tania. Polisi sudah ke rumahmu. Tidak ada barang yang rusak. Mario tidak pernah mempunyai musuh. Ujar Mario. Tadi hanya terdiam. Mira yang sedari tadi ada di ruang perawatan karena pingsan menghampiri mereka. Kenapa kamu diam? Tanya Mira pada Teddy. Direnggutnya kerak meja Teddy. Katakan padaku, apa yang kamu sembunyikan selama ini? Teriak Mira. Teddy diam, air mata mengalir dari sudut matanya. Irwan mendekati mereka. Sabar Umi. Sabar? Bagaimana aku bisa sabar? Anakku, laki-laki anakku celaka. Mira berteriak histeris. Tangisnya pecah. Mira meraung-raung. Irwan menarik Mira menjauhi dari Teddy. Katakan padaku, apa yang kau sembunyikan? Teriak Mira. Semua yang ada di sana menatap ke arah mereka. Irwan memeluk Mira erat. Mira menangis terseduh, tiba-tiba bertekuk lutut. Aku akan jujur, Mira, lihat Teddy. Semua saling pandang. Apa maksud ayah? Tanya Maria. Semua ulah ibuku. Mira terbelalang. Badan Mira merosot ke lantai. Dia tidak ingin ada garis keturunan dariku. Lalu kenapa dia tidak membunuhmu? Kenapa harus libatkan anakku? Teriak Mira. Dia tidak bisa membunuhku karena hanya tanda tanganku yang bisa menguntungkannya. Jika aku mati, semua harta peninggalan ayahku akan diberikan kepada keturunanku. Jika aku tidak punya keturunan, harta itu akan disumbangkan ke orang yang membutuhkan. Itu adalah wasiat dari ayahku. Sudah beberapa tahun ini aset-aset dipindahkan perlahan atas nama beliau karena semua aset milik ayahku tidak bisa dipindahkan nama sekaligus. Kenapa anakku harus dilibatkan dalam perebutan harta keluargamu? Teriaknya. Aku minta maaf, Mira. Aku minta maaf. Tadi menangis. Ada sesak di dada Teddy. Dia tidak menyangka pengorbanan selama ini ternyata tidak mengubah apapun pada ibunya. Dia benar-benar tidak memikirkan keselamatan Tania. Mario tidak mengerti dengan semua ini. Mario masuk ke dalam ruangan dan meninggalkan mereka. Di tatapnya istrinya yang sedang tak sadarkan diri terbaring di ranjang dengan alat-alat medis terpasang di tubuhnya. Mario menangis terisak. Mario merasa gagal menjadi suami. Dia tidak bisa melindungi istri serta anak yang ada di dalam kandungan Tania. Pasti itu sangat sakit, sayang. Gumam Maria terisak. Maria tidak bisa membayangkan istrinya berjuang sendirian menahan sakit akibat tusukan di tubuhnya. Mario terus menangis. Jangan tinggalkan abang, Tania. Lirih Mario. Tangis Mario semakin menjadi. Dadanya terasa sesak luar biasa.
Hatinya seperti diremas, air mata terus mengalir dari matanya. Ya Allah, hamba mohon, berilah kesembuhan pada istri hamba. Doa Mario. Air mata meleleh dari sudut mata Tania. Mario mengusap air mata yang jatuh di wajah Tania. Digenggamnya erat tangan Tania. Kamu bisa mendengar abang? Tak ada gerakan dari badan Tania. Hanya air mata yang terus mengalir. Abang mohon jangan menangis sayang. Aku tidak kuat melihatmu menangis. Ucap Mario terisak. Ketulusan Cinta Tania, part 15. Sudah 3 hari Tania koma. Tidak ada kemajuan. Tania memang sudah melewati masa kritisnya. Teddy sudah melaporkan Bu Emi. Dia sangat yakin ini semua ulah ibunya yang sudah pensiun dari pekerjaannya. Bu Emi bersikukuh kalau dia tidak terlibat. Memang tidak ada bukti untuk menjerat Bu Emi. Orang suruhan Bu Emi belum ditemukan. Bu Emi tidak bisa dipenjara karena tidak cukup bukti. Tidak ada jejak untuk kasus Tania karena rumah tersebut tidak ada CCTV. Rumah di seberang juga tidak ada CCTV. Polisi kesulitan mencari pelaku. Mira dan Teddy harus berlapang dada membiarkan Bu Emi bebas begitu saja. Bayakannya lagi, tanya Mira sinis kepada Teddy. Teddy mengangguk. Lalu bagaimana caranya membuat ibu tidak berulah lagi? Perlu 3 tahun lagi untuk mengubah semua aset peninggalan ayahku menjadi milik ibuku sepenuhnya. Tapi kalau aku mengesahkan Tania sebagai anakku, maka bukan hanya dia perlu tanda tanganku, tapi juga perlu tanda tangan Tania untuk mengubah aset yang tersisa. Jangan pernah libatkan Tania, tegas Mira. Tapi saat ini hanya itu cara yang tepat untuk membuat Tania tidak diusik ibuku. Tapi hanya itu Mira cara satu-satunya. Maka jika aku mati, maka Tania lah yang berhak atas segala aset atas namaku. Sebaiknya kamu bicarakan pada Mario suaminya. Tentu, aku akan bicara padanya. Tania tersadar dari komanya. Perlahan ditatapnya ruangan tempatnya berbaring. Seseorang tidur dalam posisi duduk di kursi di samping ranjangnya. Dicobanya mengangkat tangannya untuk mengelus kepala laki-laki yang menungguinya. Mario terbangun. Sayang, lirih Mario. Mario beranjak dari duduknya dan mendekat ke wajah Tania. Air mata tidak bisa Mario bendung. Alhamdulillah, lirih Mario terkejutnya kening Tania. Tania hanya bisa diam tanpa ekspresi. Air mata meleleh dari sudut matanya. Abang, panggil dokter dulu sayang. Sayang. Mario beranjak meninggalkan Tania. Mario datang bersama dokter dan juga perawat. Dokter memeriksa alat vital Tania. Bagaimana dok? Tanya Mario gusar. Alhamdulillah semuanya normal. Hanya saja perlu waktu untuk benar-benar pulih karena Bu Tania lumayan lama tak sadarkan diri. Jelas dokter. Alhamdulillah, ucap Mario penuh haru. Kami akan siapkan ruangan untuk memindahkan Bu Tania. Kami bersih ya Pak? Baik dok, terima kasih. Mario menatap Tania penuh haru. Dia tidak ingin Tania sampai menanyakan anak dalam kandungannya. Bang, panggil Tania lirih. Iya sayang. Mario mendekat. Digenggamnya tangan Tania, sedangkan tangan satunya mengelus puncak kepala Tania. Arka baik-baik saja sayang. Dia menginap di hotel tidak jauh dari sini sama Mama. Mama? Iya sayang, Mama langsung datang dari Medan mendengar kamu masuk rumah sakit. Tania tiba-tiba menangis. Jangan nangis sayang. Maria mengusap air mata di pipi Tania. Tania salah apa bang? Tidak sayang, orang itu salah sasaran. Doang Mario. Mario tidak ingin Tania tahu kalau neneknya sendiri yang kirim orang untuk merenggut nyawanya.
Apa aku kehilangan anak kita? Pikir Tania. Air mata sudah mengalir lagi dari sudut matanya. Maafkan abang, maaf abang tidak bisa menjaga kalian. Ucap Maria terisak. Aku yang salah bang. Tangis Tania pecah, dia meraung-raung. Maria meluk tubuh Tania yang terbaring. Abang mohon berhenti menangis sayang. Aku takut melihatmu seperti ini. Sakit rasanya hatiku bang. Sayang, kamu harus kuat. Ada Arka yang perlu kamu. Tania mengangguk pelan. Tania berusaha menguatkan dirinya. Dia tidak pernah menyangka janin buah cintanya dengan Mario harus pergi dengan cara yang sadis. Baru saja dia merasakan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu sirna dalam sekejap. Tania dipindahkan ke ruang perawatan. Kondisi Tania mulai membaik. Mira menunggu Tania bersama Bu Marta dan Arka. Terima kasih banyak sudah menyayangi Tania seperti anak ibu sendiri, ucap Mira kepada Bu Marta. Mira gadis yang sangat luar biasa buat saya. Mario bahkan berhutang nyawa pada Tania waktu Tania masih anak-anak, puji Bu Marta. Hutang nyawa? Mira terkejut. Bu Marta menceritakan semua tentang Tania dan Maria. Selama ini Tania tidak pernah menceritakan kepahitan hidupnya kepada Maira, ibu kandungnya. Mira menangis terseduh mendengar cerita Bu Marta. Maaf sudah buat Bu Mira menangis, ucap Bu Marta merasa bersalah. Saya ingin melihat Tania bahagia. Dari dalam kandungan Tania sudah mengalami hal buruk. Saya tidak ingin terjadi hal buruk lagi pada Tania, sedih Mira. Umi, lirik Tania memanggil. Mira mendekati Tania. Ada apa sayang? Tanya Mira. Bang Mario mana? Tanya Tania. Suamimu lagi ada kerjaan sayang. Kamu kangen ya? Kata Mira. Wajah Tania bersemu merah. Gak usah malu sama Umi. Mira itu Marta tersenyum melihat Tania tersipu malu. Ketulusan Cinta Tania, part 16. Polisi berjaga di depan kamar Tania. Mario tidak ingin hal buruk terjadi lagi pada istrinya. Teddy, ayah kandung istrinya, sedang mengurus hak-hak Tania sebagai anak satu-satunya yang mewarisi aset-aset perusahaan. Selama dalam pengurusan, Mario tidak mau nenek dari istrinya melakukan hal nekat lagi. Bang, kenapa ada polisi? Tanya Tania. Pelakunya masih belum tertangkap sayang, jawab Mario ragu-ragu. Badannya tinggi besar bang, wajahnya garang, ingat Tania. Apa sayang sudah siap kalau polisi mau meminta keterangan? Tania mengangguk. Kalau sayang tidak siap jangan dipaksakan. Aku siap bang. Aku ingin tidak ada korban lagi setelah aku, ucap Tania mantap. Mario merasa sedih mendengar ucapan Tania. Di saat begini, istrinya masih memikirkan orang lain. Andai dia tahu kalau dialah satu-satunya orang yang diinginkan hilang di muka bumi ini oleh neneknya. Apa jadinya? Bahkan mereka harus kehilangan anak mereka. Arka? Tiba-tiba Mario tersentak. Ada apa bang? Tanya Tania bingung. Sayang, apa ke depan ruangan sebentar ya? Tania mengangguk. Mario beranjak melangkah keluar pintu. Dihubunginya Teddy, ayah kandung istrinya. Ayah tidak sampai memikirkan ke sana, tapi ayah mohon pastikan semua keluargamu dalam posisi aman. Ayah masih berusaha mencari cara untuk menjarakkan neneknya, ucap Teddy panik. Baik ayah, assalamualaikum, pamit Mario. Waalaikumsalam, jawab Teddy di seberang. Telepon terputus. Mario mencoba menghubungi Bu Marta, ibunya yang masih di hotel bersama Arka. Tut. Telepon belum juga diangkat. Berulang kali Mario mencoba, masih sama saja. Mario tiba-tiba disergapi rasa khawatir. Mario mencoba menghubungi ke hotel tempat ibunya menginap untuk disambungkan ke kamar. Maaf pak, tidak ada yang angkat telepon di kamar, ucap operator. Apa bisa bantu suruh orang datang ke sana? Kata Mario. Tentu pak. 10 menit lagi saya telepon ya mbak. Baik pak. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih kembali pak, selamat pagi. Mario memutus sambungan teleponnya. Mira dan Irman baru sampai di depan ruang perawatan Tania. Terlihat sangat jelas Mario sangat gelisah. Dia mondar-mandir di depan ruangan. Ada apa nak? Tanya Mira. Umi, apa Umi bisa jaga Tania? Tanya Mario. Tentu seperti biasa nak. Kamu mau jemput mamahmu kan? Iya, jawab Mario tergagap. Ada apa nak? Mama tidak bisa dihubungi Umi. Sudah telepon ke hotel? Sudah Umi. Sebaiknya kamu pergi dengan Irman. Titipin Tania ya Umi. Tania jangan sampai tahu ya Umi. Mira mengangguk pelan. Mario dan Irman meninggalkan Mira. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Semoga semuanya baik-baik saja. Amin, gumam Mira. Mira masuk ke dalam ruangan Tania. Umi, lirik Tania. Mira mencoba mengatur napasan dan ekspresinya supaya Tania tidak melihat kegusarannya. Abang mana? Biasa nak, jemput mertuamu dan anakmu, jawab Mira seraya tersenyum. Umi kira sudah pamitan, jawab Mira sekenanya. Perasaan Tania aku gak enak ya Umi. Gak enak apa sayang? Mira berusaha bisa sebisa mungkin tidak membuat Tania curiga. Entahlah Umi, jawab Tania gusar. Mira berharap tidak terjadi sesuatu yang buruk terhadap cucunya dan besannya.
Irman mengemudikan mobil yang dia dan Mario tumpangi. Mario mencoba menghubungi pihak hotel. Maaf Pak, sebaiknya Bapak secepatnya datang, jawab operator. Pikiran Mario kemana-mana. Ya Allah, apalagi ini, gumam Mario. Sabar Kak, Irman mencoba menenangkan Mario. Tidak perlu waktu lama, mereka sudah sampai di tempat pintu masuk. Mario bergegas turun dan berlari masuk menuju counter resepsionis. Sementara itu Irman memarkir mobil. Apa yang terjadi? Tanya Mario panik. Mario, panggil Bu Marta sambil menangis. Ada apa, Mas? Tanya Mario bingung. Bu Marta hanya bisa menangis. Mario memeluk ibunya. Abis sudah panggil pihak berwajib. Kalau Papa mau lihat rekaman CCTV, bisa ikut saya. Banyak salah seorang petugas hotel. Mario, Irman, dan Bu Marta masuk ke ruang kontrol CCTV. Bu Marta gemetar menyaksikan penculikan cucunya. Para penculik itu sudah menyiapkan segalanya. Mereka menyamar jadi petugas kebersihan. Saat Ibu Marta membuka pintu, mereka menepis Bu Marta, kemudian Arka. Arka yang tak sadarkan diri dimasukkan ke dalam troli linen bercampur dengan tumpukan pillowcase dan bed towel kotor. Siapa yang tega melakukan ini semua, Mario? Tanya Bu Marta shock. Mario tahu siapa mah, orang yang sama dengan yang celakatannya. Apa maksudmu? Aku selama ini Mario menyembunyikannya. Mama mau kalian kembali ke Medan. Mama tidak ingin cucu dan nanti Mama celaka. Kalau kalian harus kembali ke Medan, teriak Bu Marta histeris. Mario meluk erat Bu Marta. Tenang, Ma. Tenang, semua akan baik-baik saja. Bagaimana Mama bisa tenang, Mario? Jauh mantu dan cacu Mama terancam. Mario bisa merasakan apa yang Ibunya rasakan. Dia sendiri berusaha menyembunyikan rasa takutnya akan keadaan Arka. Dia takut penculik itu juga akan menghabisi nyawa Arka seperti yang dilakukannya pada Tania, istrinya.